Halo para penggemar Kiprofis, pada video kali ini saya akan membahas soal PM ya. Toko suka makan menjual berbagai jenis makanan. Jenis makanan yang paling laku terjual adalah abon ayam, abon sapi, dan abon ikan. Harga 2 bungkus abon ayam, 2 bungkus abon sapi, dan 1 bungkus abon ikan adalah 390.000. Sedangkan harga 1 bungkus abon ayam, 2 bungkus abon sapi, dan 1 bungkus abon ikan adalah 340.000. Berapakah harga 1 bungkus abon ayam? Coba kita bikin persamaan matematisnya ya. Harga 2 bungkus abon ayam ditulis 2A ditambah dengan 2 bungkus abon sapi 2S ditambah dengan 1 bungkus abon ikan ditambah I 390K. Supaya nolnya nggak terlalu banyak, saya tulis K aja ya. A itu maksudnya adalah untuk abon ayam, S itu sapi, sedangkan I itu adalah ikan di sini ya. Ini anggaplah persamaan 1. Nah, terus kemudian ada info, sedangkan harga 1 bungkus abon ayam ditambah 2 bungkus abon sapi dan 1 bungkus abon ikan itu adalah 340K. Oke. Dari dua persamaan ini yang ditanyakan berapakah harga 1 bungkus abon ayam, itu sangat mudah. Kita kurangi aja. Jadi 2A dikurangi AA, 2S plus I, 2S plus I dikurangi habis. 390 kurangi 340 itu 50K. Berarti kalau begitu A-nya itu 50K, berarti 50.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, berikut ya. Pertanyaannya, berapakah harga 3 bungkus abon ayam, 4 bungkus abon sapi, dan 2 bungkus abon ikan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini ya. Kalau A ditambah 2S plus I itu sama dengan 340, saya pakai persamaan yang kedua di sini. Berarti A-nya bisa saya tulis 50K gitu kan ya, dalam K ini. Ini 2S plus I itu sama dengan 340K. Berarti 2S plus I itu berarti 340 dikurangi 50. Berarti ini 290. Jadi nilai 2S plus I di sini. Anggap aja ini persamaan yang ketiga. Ya. Terus kemudian kita ditanya di sini, berapa harga 3 bungkus abon ayam? Jadi 3 bungkus abon ayam, 4 bungkus abon sapi, dan 2 bungkus abon ikan. Nah, ini berapa gitu. Ini sangat mudah sekali. Jadi 3A saya tulis, 4S plus 2 itu bisa saya tulis 2 kali 2S plus I. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti ini 3, A-nya itu sudah ketemu 50 tadi kan, 50K. Ini dalam K ya, kali ini. Terus ditambah dengan 2, 2S plus I itu 290. Berarti kalau begitu ini 150 ditambah dengan 580. Jadi ini kalau begitu jika dihitung ini kan 730 ya, K tapi. Jadi atau 730.000, 730.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. It's very easy problem, not complicated. Sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapesium ABCD dengan AB pada lantai jembatan dan CD pada atap tanpa pelindung. Agar jembatan lebih kuat, maka dipasang sebatang besi dipasang melintang membentuk diagonal ACBD yang berpotongan di titik B. Diketahui bahwa AB 12 meter dan CD-nya 6 meter. Nah, perhatikan baik-baik, ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Dilihat dari samping, jembatannya terlihat seperti trapesium. Jadi trapesium ABCD. Jika AD sama dengan BC, jadi perhatikan baik-baik, ini sama, AD sama dengan BC gitu ya, sama. Dan tinggi jembatan adalah 4 meter. Jadi tinggi jembatan itu berarti katakanlah ini titik E, kemudian di sini ada titik F, berarti DE ini sudah diketahui. Jadi ini DE, D ke E ini sudah diketahui yaitu 4 ya, 4 meter. Maka panjang AD itu berapa? Itu sangat mudah sekali. Kalau kita lihat di situ dalam soal tadi, panjang AB adalah 12 meter, CD 6 meter. Jadi ini 6 meter CD-nya. Sedangkan panjang AB ini ke sini itu sudah diketahui adalah 12 meter. Seperti itu. Nah, kalau kita disuruh mencari panjang AD itu sangat mudah. Karena di sini ini kan siku-siku ya, segitiganya. Nah, kita disuruh mencari AD itu sangat mudah sekali.
kita bisa mencari AD-nya itu ketika AE itu sudah tahu, ini kan 6 meter CD. Nah, sedangkan AB itu 12 meter. Jadi kalau begitu, akibatnya kita tahu EF ini adalah 6 meter, ya kan? Sehingga saya bisa tahu di sini AE itu panjangnya pasti 3 meter, sedangkan FB ini juga 3 meter, begitu kan? Ya sama, karena apa? Karena di sini simetris ya, karena AD dengan CB, BC itu sama. Jadi kalau ini ditanya AD sangat mudah sekali. Jadi AD itu kita pakai Pitagoras saja. Akar apa? AD itu berarti akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti kalau begitu ini adalah 5 jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah berikutnya soalnya sama, cuma ini yang ditanyakan adalah maka panjang batang besi seluruhnya yang digunakan untuk memperkuat jembatan. Nah, panjang batang besi. Jadi tadi sudah diketahui ya, di sini adalah 5 datanya tadi, yang sini itu tadi saya namakan apa? E ya. Di sini F, yang sini tadi adalah 4 tingginya, kemudian di sini 3 gitu ya. Nah, ini saya setting lagi di sini, saya kasih lagi angka-angkanya seperti ini juga tahu yaitu 6 meter tadi ya. Nah oke, kita ditanya ini panjangnya AC dengan DB itu kan sama karena simetris di sini ya. Jadi kita menghitung dulu panjang AC itu berapa, itu sangat mudah. Kalau kita lihat segitiga ini ya, ACF, segitiga ACF, maka akan berlaku apa di sini? Bahwa menurut hukum Pitagoras, AC itu adalah akar, Nah, A ke F itu berapa? Di kuadrat gitu. C ke F di kuadrat. Ini ya. Jadi akar A ke F itu adalah 9 kuadrat. Sedangkan CF itu adalah 4 ya. Jadi kalau begitu ini 81 ditambah 16 berarti akar 97 meter. Nah, karena di situ jembatannya itu palang, ini hanya satu sisi ya. Jadi AC sama DB itu panjangnya sama. Kalau saya jumlahkan berarti 2 akar 97. Padahal ada 2 sisi yaitu ya, sisi kanan dan kiri. Sehingga batang besi seluruhnya, jadi panjang batang besi total itu berarti 4 dikali akar 97. Berarti hasilnya adalah 4 akar 97 meter. Nah, karena jembatan itu punya sisi kiri kanan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian nomor 3 ini jika AD sama dengan BC dan tinggi jembatan 4 meter, maka ketinggian titik P terhadap lantai jembatan ya. Ini tadi E, terus kemudian di sini apa tadi? F ya. Terus kemudian ini tinggi jembatan saya namakan H aja, terus di sini saya namakan G aja ya. Jadi H itu yang ditanyakan. Padahal kita sudah punya data tadi di sini, coba diisi lagi ya. Ini 3 tadi, yang ini tadi berapa? 6. Yang di sini 3, yang CD tadi 6. Nah, sedangkan padahal ini tadi tahu sudah, ini kan 4 ya. Oke, jadi kita ditanya H. Nah, kalau begitu jika ditanya H itu sangat mudah. Saya menggunakan kesebangunan segitiga. Segitiga PBG itu sebangun dengan segitiga apa? PBG sebangun dengan segitiga DBE gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan sisi-sisi serta, kita kan ditanya H-nya ya, H per, nah H dibanding dengan yang ini ya, berarti jarak dari G ke B itu berapa? G ke B. Kita pakai sisi yang ini ya. Karena ini tengah-tengah, berarti ini 3 kan di sini. Ini 3, ini ke sini juga 3 gitu ya. Sama. Jadi kalau begitu G ke B, jadi H dibanding G ke B berarti banding 6. Itu harus sama dengan sisi serta H adalah 4 ya. Untuk segitiga yang DBE itu. 4 dibanding apa? Dibanding dengan 3 tambah 3 tambah 3, 9. Berarti kalau begitu hanya adalah 4/9 kali 6.
berarti ini adalah 24/9. Atau boleh ditulis dibagi 3, 8 dibagi 3, 3. Berarti ini adalah 2/3. Atau boleh ditulis 2,67 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. It's very easy problem, not complicated.